Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus atas hari baru yang Engkau berikan dan juga kesempatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima sapaan dari firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Saya akan membacakannya untuk kita, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami berikan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini, tetap kuat di tengah tantangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus dan Silas memberitakan Injil di Tesalonika, orang-orang pada saat itu, yaitu orang-orang Yunani, mulai menerima Injil dan memilih menjadi pengikut Kristus. Bahkan terbentuk juga sebuah jemaat Kristen di sana. Namun Paulus tidak lama tinggal di Tesalonika karena terjadinya keributan di kota itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga penjahat dari orang-orang Yunani sendiri. Setelah meninggalkan jemaat yang baru terbentuk itu, hati Paulus gelisah dan khawatir akan iman mereka kepada Kristus. Sehingga Paulus mengutus Timotius untuk melihat jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika pada saat itu. Setelah Timotius kembali menjumpai Paulus, Timotius memberi kabar gembira bahwa orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika itu masih tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan, walaupun di balik itu mereka menghadapi penganiayaan dan penindasan dari orang Yahudi dan dari orang-orang sebangsa mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pelayan Tuhan, baik itu pendeta, guru jemaat, pelayan, komisi-komisi, orang Kristen yang memberitakan kabar baik, pasti akan merasa senang dan bersyukur bila Injil yang diberitakan dan disaksikannya itu mendapat respons dari orang-orang percaya dan mereka bertumbuh di dalamnya. Inilah yang membuat Rasul Paulus sangat bersyukur karena Injil yang diberitakannya mendapat sambutan ketika ia pertama kali datang di Tesalonika. Orang-orang di sana telah menyambut firman Tuhan dengan sukacita dan hidup mereka berubah. Mereka mau membiarkan firman Tuhan itu bekerja dalam diri jemaat. Hal ini membuat mereka siap dan mampu bertahan menerima penganiayaan orang-orang Yahudi dan dari kaum sebangsanya demi Kristus. Jemaat-jemaat bisa bertahan dalam menghadapi tantangan penindasan oleh karena mereka menyambut firman Tuhan dengan sukacita dan membiarkan firman Tuhan bekerja dalam diri mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita pasti pernah mengalami masalah-masalah, baik dalam pekerjaan, keluarga, lingkungan sekitar. Pasti pernah merasakan beban yang cukup berat. Mengalami tekanan yang sangat berat dari atasan di kantor, dikucilkan oleh orang lain, dianggap remeh oleh teman sendiri, bahkan dianggap tidak ada oleh teman-teman kita. Dari persoalan-persoalan yang kita alami ini, kadangkala kita frustasi dan tidak tahu jalan keluarnya.
Akan tetapi, pada hari Tuhan mengingatkan kita melalui kehidupan orang Kristen di Tesalonika pada masa itu, walaupun kita menghadapi penindasan dan penganiayaan, namun ketika kita mau membiarkan firman Tuhan itu bekerja dalam diri kita, hal itu membuat kita siap dan mampu bertahan menerima penganiayaan, tantangan, dan persoalan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bawalah setiap persoalanmu kepada Tuhan. Tetaplah teguh pada firman-Nya. Walaupun engkau mengalami hambatan dan tantangan dalam mengikuti Yesus dan memberitakan Injil kepada orang lain yang belum percaya. Namun kita tidak boleh putus asa, tetapi harus tetap setia meskipun harus menderita karena Kristus. Ingatlah, Tuhan tetap menyertai dan kita tetap dapat bersukacita. Karena mahkota kemuliaan sedang menanti kita yang setia. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudari ingin didoakan secara khusus bisa menghubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk limpahan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau berserah kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu ada di dekat kami. Walaupun masalah-masalah akan datang kepada kami, tetapi kami percaya bahwa ketika kami berpegang dalam iman, kami akan mendapatkan jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Sebab kuasa dan penyertaan-Mu tidak ada yang bisa mengalahkan. Kiranya Engkau yang terus menguatkan kami dalam menjalani proses kehidupan ini. Amin. Saudara, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.